Selamat datang di UC, wahai para UCzen dimanapun kalian berada. Kali ini, aktivitas ngupil, boker, makan gabut, dan aktivitas-aktivitas kalian lainnya akan ditemani atau dipalingkan sejenak oleh sebuah film dari China. Menceritakan tentang seorang pendekar buta yang menebar kematian untuk menuntut balas atas kematian rekan-rekan dan orang-orang yang dicintainya. Ini dia, The Blind Reaper. Ingin mendengar alur ceritanya? Segera rebahkan badan Anda ke posisi premium dan kita gaskan! Film ini dimulai dengan adegan penyerangan oleh penguasa wilayah Wuking yang bernama Zhao Xuan terhadap keluarga Qi yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk menghandle kas militer. Zhao Xuan yang serakah menginginkan kontrol penuh atas kas militer tersebut biar gampang korupsinya. Ia lantas menuduh keluarga Qi berkhianat demi memberi dasar legitimasi atas penyerangan yang telah ia rencanakan. Dalam penyerangan ini, Zhao Xuan bertindak licik dengan memerintahkan anaknya yang bernama Nanzu untuk bekerja sama dengan para bandit melawan pasukan militer keluarga Qi. Hasilnya, seluruh keluarga Qi beserta pasukannya berhasil dibantai habis, kecuali sang komandan yang bernama Gu Bei dan seorang bawahannya yang berhasil selamat. Akibat tragedi itu, Gu Bei kehilangan penglihatannya dan kakinya pincang seumur hidup. Selain itu, dia kini adalah seorang DPO karena statusnya sebagai mantan komandan prajurit keluarga Qi. Keterbatasan fisiknya saat ini menjadikannya miskin papa, bahkan orang-orang yang tidak mengetahui latar belakangnya menganggapnya gelandangan. Hingga suatu hari, saat dia berada di kota Qingxi, duduk di depan pagar sebuah istana berharap belas kasih orang lain, seorang putri dari keluarga Zhen, panggil saja Nona Lan, dan adik kecilnya, memberinya semangkok bubur meski sebelumnya sempat diusir oleh sang penjaga. Tidak hanya itu, Nona Lan juga menawarinya tempat tinggal sampai musim dingin berlalu. Namun, Gu Bei yang jaim menolaknya, lalu pergi membawa bubur itu beserta mangkok-mangkoknya. Tiba malam hari, saat Gu Bei sedang duduk tertidur, ia mendengar suara-suara jeritan. Mulanya, dia mengira itu hanya halusinasi masa lalunya. Namun, setelah dia cermati, suara-suara itu bersumber dari kota Qingxi. Ia lantas segera menuju ke sana. Bermodalkan indera peraba dan pendengarannya yang sudah ia latih bertahun-tahun, ia sampai di kota tersebut dan langsung dibuat terkejut dengan banyaknya jasad yang bergelimpangan tak bernyawa. Termasuk adik Nona Lan yang ia ketahui dari boneka yang sempat ia berikan kepadanya pagi tadi. Saat Gu Bei sedang memeriksa dan menyelidiki pelakunya dari beberapa mayat di situ, ia merasakan beberapa orang bersenjata mendekatinya dan cukup dengan satu gerakan ia berhasil membabat habis 3 orang yang menyerangnya. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan berkeliling di kota ini hingga mendapati belasan bandit yang sedang berbagi hasil jarahan. Tebak, siapa yang memimpin gerombolan bandit ini? Ya, itu dia, Nanzu. Orang yang sama yang menghabisi keluarga Qi beserta seluruh prajuritnya 5 tahun lalu. Entah apa yang dicarinya di istana keluarga Zhen, yang pasti pertempuran antara Gu Bei dan para bandit meletus saat itu juga. Melihat anggota-anggota banditnya tak berdaya menghadapi Gu Bei, Nanzu maju menyerang. Sayangnya, dia salah jika mengira kemampuan bertarung Gu Bei telah menurun karena keterbatasan fisiknya. Sehingga ia dibuat kewalahan dan terpaksa harus mundur menyelamatkan diri dengan memanfaatkan Nona Lan yang disandra oleh asistennya. Nanzu dan asistennya berhasil kabur membawa Nona Lan. Gu Bei yang merasa berhutang budi dengan wanita itu berniat menyelamatkannya. Gu Bei lantas mendatangi beberapa anggota Nanzu yang diketahuinya dengan tujuan membantai dan mencari informasi terkait keberadaan Nanzu. Dari sinilah kita ketahui motif pembantaian keluarga Zhen, yaitu untuk merampas mutiara Dingyan milik keluarga tersebut, sebuah artefak mistis yang konon katanya bisa memberi keabadian. Tidak menunggu besok atau nanti-nanti seperti kebanyakan kita yang suka menunda-nunda pekerjaan, saat itu juga Gu Bei berangkat menuju lokasi untuk misi penyelamatan.
Sesampainya di sana, ia berhadapan dengan 3 penjaga yang langsung keok hanya dengan gerakan praktis darinya. Setelah melewati 3 penjaga, Gubei memasuki istana persembunyian Nanzu yang di sanalah para bandit berkumpul, merayakan dan membagi-bagi hasil jarahan. Adegan berikutnya bisa kita tebak. Ya, itu dia pertempuran yang kita nanti-nantikan. Tang-ting, sat-sat, keluntang, set, gedebuk. Setelah suara-suara pedang saling beradu dan tubuh-tubuh terpelanting, tanpa perlawanan yang berarti, Gubei memenangkan pertarungan dan wanita-wanita yang disandra akhirnya bisa menghirup udara kebebasan. Nanzu yang lagi-lagi berhasil kabur, kini duduk manis di atas singgasana di istana aslinya, menatapi mutiara Dingyan yang telah berpindah ke tangannya. Tinggal 1 langkah lagi, Nanzu bisa hidup abadi, yaitu dengan mencari tubuh yang cocok untuk wadah bagi jiwanya, mengingat dirinya yang sudah lama mengidap penyakit bawaan yang membuat tubuhnya semakin melemah. Tubuh siapakah yang dia incar? Ya, tepat sekali dugaan saya. Ia berniat mentransfer nyawanya ke tubuh Gubei, bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya, tapi juga untuk memperoleh kekuatan fisik dan kemampuan bertarung luar biasa. Untuk itu, Nanzu memerintahkan asisten dan pasukannya menangkap Gubei. Kali ini mereka tidak mau mengambil resiko dengan pertempuran jarak dekat. Mereka menyiapkan senjata api, meriam, dan yang semacamnya untuk melumpuhkan sang pendekar buta itu. Tidak sulit bagi mereka menemukan lokasi Gubei. Mereka membuat sebuah sayembara dengan imbalan besar bagi siapa saja yang memberitahu keberadaan Gubei. Sayembara itu menyebar dengan cepat hingga diketahui oleh seorang wanita penenun kain yang sebenarnya dia adalah makelar informasi atau intelijen netral atau apalah itu. Yang jelas, ia bekerja mengumpulkan informasi untuk orang yang memintanya dengan imbalan uang. Gubei yang tidak tahu intelijen netral ini sudah tidak netral lagi, dengan percaya diri mendatanginya lalu memintanya mencari informasi terkait keberadaan Nanzu dengan imbalan sekantung uang yang tidak sebanding dengan imbalan yang ditawarkan musuh. Alhasil, saat Gubei dan Nonalan tengah bersantai di tempat persembunyiannya, tiba-tiba serangan bertubi-tubi menghujani mereka berdua. Itu adalah pasukan Nanzu yang lagi-lagi salah strategi. Meriam dan senjata api yang mereka kira bisa melumpuhkan Gubei dengan easy justru menjadi bumerang bagi mereka. Gubei memanfaatkan kondisi malam yang gelap, menyelinap di balik semak-semak dan pepohonan, lalu melumpuhkan mereka dari arah yang tak terduga. Hingga menyisakan 1 musuh, yaitu asisten Nanzu yang sengaja Gubei biarkan hidup untuk menyampaikan sebuah pesan yang menggetarkan kepada bosnya, yaitu, "Sampaikan pada tuanmu, tidak perlu mencariku, aku yang akan mendatanginya." Sebelum Gubei berangkat menuju istana kediaman Nanzu dan ayahnya, Zhao Xuan, ia terlebih dulu mampir ke tempat wanita penenun yang ia ketahui telah berkhianat. Sesampainya di sana, tanpa salam, tanpa permisi, ia mengancam wanita itu. Si wanita yang panik menawarkan kepadanya sebuah informasi penting untuk membantunya membalaskan dendam, yaitu sebuah peta datar istana Nanlin yang merupakan kediaman Nanzu dan ayahnya. Peta itu menggambarkan dengan detail setiap sudut istana, termasuk sistem pertahanannya. Di sini saya bertanya-tanya, apa gunanya peta itu untuk orang buta seperti Gubei? Kan nggak masuk akmal itu. Tapi ya sudahlah. Merasa sudah memberikan informasi yang cukup, wanita itu melangkah pergi. Namun baru beberapa langkah kakinya berayun, pedang Gubei sudah bertengger di bahunya dan menggoreskan luka kecil di sana. Rupanya informasi itu belum cukup bagi Gubei. Ia meminta informasi terkait prajurit bawahannya yang juga selamat dari insiden 5 tahun lalu. Setelah mendapat informasi terkait, ia pergi menemui bawahannya hanya untuk sekedar reuni kecil-kecilan semata. Sepulangnya dari sana, Gubei terkejut mendapati si wanita sudah terduduk lemah akibat luka kecil yang digoreskannya barusan. Ternyata luka itu mulai menimbulkan gejala infeksi. Merasa bersalah, Gubei dan Nonalan merawatnya semalaman. Pagi harinya, Gubei berangkat sendirian menitipkan Nonalan kepada wanita penenun yang sudah baikan. Inilah dia hari pembalasan itu. Setelah menyingkirkan beberapa penjaga, Gubei berhasil berdiri tepat di hadapan Zhao Xuan, ayah Nanzu. Rupanya Zhao Xuan yang sudah tahu akan kedatangan pendekar buta ini
telah menyiapkan strategi yang sangat efektif, yaitu beberapa prajurit mengepung Gubei sambil membunyikan lonceng kecil di tangan mereka. Hal itu membuat Gubei yang hanya mengandalkan indera pendengarannya kewalahan, kemudian dengan mudah dilumpuhkan. Di sisi lain, Nanzu mendatangi kediaman wanita penenun untuk menjemput paksa Nonalan, yang menyebabkan wanita penenun meninggalkan dunia yang fana ini menuju alam barzah sebelum nanti dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal perbuatannya. Nonalan kemudian diseret ke hadapan Gubei dalam kondisi kedua matanya telah dibuat buta seperti dirinya. Tidak hanya itu, Nonalan dihabisi tepat di hadapannya, membuat dirinya semakin murka. Kemurkaan inilah yang nanti memicu kekuatan dalam dirinya bangkit, yaitu di masa-masa kritis saat ritual pemindahan nyawa dilangsungkan, sekujur tubuh Gubei dilumuri lapisan tanah liat yang cukup tebal bersamaan dengan mutiara dingin yang digenggamkan di tangannya. Setelah itu, Gubei beserta mutiara itu dimasukkan ke dalam sebuah pemanggangan besar. Namun, mutiara dingin bereaksi tidak sesuai dengan harapan mereka. Alih-alih memindahkan jiwa Nanzu ke tubuh Gubei, mutiara tersebut justru menunjukkan resonansi atau kesesuaian energi dengan tubuh Gubei, sehingga terjadilah ledakan yang membantunya keluar dari sana. Meski harus kehilangan satu tangannya karena ledakan itu, setidaknya saat ini dia punya kesempatan membalaskan sakit hatinya di masa lalu dan masa kini. Kemudian, inilah yang terjadi. Pertempuran 3 lawan 1 itu tidaklah sulit bagi Gubei. Ia berhasil menghabisi ketiga-tiganya cukup dengan satu tangan. Tamat. Kesimpulannya, jika Gubei yang memiliki keterbatasan fisik saja bisa membasmi pejabat korup, masa pemerintah kita yang jujur dan amanah tidak? Peace.